Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrai. Saya mengajar di SMA Bani Hasim, Lengkong, Cermi, Gresik. Saya adalah mahasiswa PPG S1 tahun 2025, Prodi Pendidikan Agama Islam, LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0621 0824 019. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada materi menyaring informasi, tabayun dan menghindari hoax di media sosial pada kelas 11 F1 SMA Bani Hasim, Lengkong, Cermi, Gresik. Selamat menyaksikan. Sudah semua selanjutnya dalam dijelaskan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Itu mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini mengajar. Karena itu untuk bagi rumah dipimpin oleh Aslam untuk maju ke depan memimpin Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, untuk memulai pelajaran sebelumnya saya duduk dan nanti menjelaskan soal hadir. Adinda Fatimah Zahra, Ahmad Bagas Saputra, Arvinda, Aufa, Irfanda Abdel, Isma, Esa Ali, Muhammad Bayu Saputra, Muhammad Jeffrey, Muhammad Syifamatullah, Mayesa Hamzah, Muhammad Hamdan, Muhammad Azril Sajjad, Muhammad Farid, Rio, Rakanino, Terli, Hafiz Al-Hari,
ini sebelumnya mulai materi hari ini saya akan mengulas balik tentang materi yang pernah kita pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin yang kita bahas tentang apa? Ada orang-orang munafik. Tanda orang munafik. Terus kemudian tanda-tanda orang munafik itu ada berapa? Yang pertama, Pak Serli. Yang kedua, Aninda. Jika dia berbicara selalu berbohong. Yang ketiga, Anda Alvinda. Jika diberi amanah dia berbenar. Oleh karena itu, alhamdulillah kalian masih mengingat materi-materi yang sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi, namun sebelumnya perlu anak ketahui bahwa tujuan kita belajar berkaitan dengan menyaring informasi atau tabun agar kita memahami ciri-ciri apa itu informasi hoax atau informasi palsu dan apa itu tabayun. Jadi apa itu tabayun? Tujuan pelajaran kali ini agar kalian tahu tabayun itu apa, terus ciri-ciri materi atau ciri-ciri berita hoax apa. Hari ini kita akan pelajari secara besar. Sebelumnya tadi diperhatikan video tentang waspada hari ini. Itu yang berkaitan tentang berita hoax. Apa yang bisa kalian simak telah dari berita hoax yang disampaikan oleh beliaunya? Ya, sampaikan. Tidak boleh mudah percaya kepada apa lagi yang bisa mencari sumber berita. Ada lagi? Semua mungkin apa yang bisa dipetik dari informasi barusan?
mencari bukti terlebih dahulu. Itu karena kenapa kita harus berhati-hati terhadap apapun yang tersebaran di media. Oke, selanjutnya kita akan memberikan materi tentang menyaring informasi tata bayun di era diri, lindungi diri dari Mengapa kita harus menyaring informasi? Mengapa kita harus menyaring informasi? Tadi sudah disampaikan apa saja. Yang pertama, bagi informasi di era digital. Ini pakai bahasa Banjar maksudnya apa? Faktor lampuannya berita-berita yang ada di media sosial. Terus kemudian tidak semua informasi saja. Terus dampak negatif hoax, yaitu kesalahpahaman. Jadi ketika ada berita yang kita tidak tahu kebenarannya, akan mudah salah paham. Yang kedua, panik. Orang ketika mendengar berita tiba-tiba kok begini, iya apa enggak, iya apa enggak, kan panik. Ketika kepanikan ini biasanya panik ini karena kita itu seakan-akan apa? Mudah percaya. Terus bagaimana sikap kita? Yaitu ketika ada informasi jangan panik dulu. Nah, makanya dampak negatif seperti bikin orang panik. Yang selanjutnya permusuhan. Ada berita minggu kemarin sudah kita bilang bahwa ketika dia percaya ya, atau ketika berkata karena menyampaikan berita dia berbohong, ternyata tidak benar, terjadilah saling salah paham. Ketika salah paham terjadilah permusuhan. Yang selanjutnya kerugian, tentu rugi. Ketika orang membicarakan sesuatu yang palsu, hoax, jelas yang diberitakan apalagi berkaitan dengan orang, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, atau sehubungan dengan siapapun, itu akan merugikan salah satu pihak. Makanya ini biasanya dikatakan mencemarkan nama baik. Misalkan Aufa dituduh oleh Jeffrey mencuri, padahal tidak ada buktinya. Kalian tidak boleh langsung kerja. Ketika sudah dituduh kan akan Aufa dengan Jeffrey akan timbul permusuhan. Karena yang diberitakan oleh Jeffrey tadi tidak benar. Contoh ini lagi, vaksin COVID. Kalau dulu tahun 2019 sampai 2020 itu kita sudah mengalami COVID. Banyak berita yang bersebelah. Yang katanya tadi apa? Panik. Lagi ada ambulan, ada yang mengatakan innalillahi itu panik. Terus yang baru sampai sekarang ini sering hampir tiap tahun penculikan hampir tiap tahun, bahkan dalam bulan-bulan ini, 2 bulan ini sudah banyak bersebaran tentang berita-berita penculikan bahkan anak remaja sekarang ada yang katanya diculik, diambil organ dalam. Itu berita bersebar sehingga yang panik siapa? Yang panik ya orang tua. Kemana-mana anaknya mau tidak tahu kemana
yang tidak untuk kebenaran. Sampai apalagi anak-anak ibu yang punya anak TK, ya, sampai ikut sekolah TK, jagain anak, sampai ikut sekolah juga, menjaga anak itu kemana, dijaga karena takutnya kenapa? Karena sudah menerima berita yang belum tentu kebenaran. Terus selanjutnya, kenapa kita harus bertabayun? Kenapa kita harus bertabayun? Agar tidak mencelakakan orang lain. Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, dikatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita yang datang kepada kalian, makanya tabayyun, cari tahu betul. Ini benar. Tadi apa katanya tidak untuk sumber, mencari tahu sumber berita. Itu yang namanya tabayyun. Terus kemudian Fadlu alama fa'altum nabimin, agar tidak ketidaktahuan yang berakibat kamu menyesali perbuatan ketika memberitakan sesuatu yang kita dapat dari orang lain atau media yang tidak tentu kebenarannya, padahal itu salah atau hoax, terlanjur diberitakan, kemudian ada yang menuntut karena merasa dirugikan. Kemudian orang yang merasa rugi menuntut balik, melaporkan bahwa tadi sudah saya katakan mencemarkan nama baik. Ini ada pidananya. Makanya jangan gampang-gampang menyebarkan berita yang kita dapatkan dari media sebelum tahu sumber. Terus kemudian, mengapa harus bertabayun? Apakah tabayun itu penting? Apakah tabayun itu penting? Kenapa? Menjaga kehormatan dan jadi ketika kita bertabayun itu tujuannya menjaga karena kebenaran itu tetap harus dihargai. Jadi kehormatan orang itu tidak terinjak-injak, tidak terlecehkan. Makanya ada kata-kata melecehkan sebuah kebenaran. Yang selanjutnya melindungi dari penyesalan. Tadi sudah diterangkan di ayat 6 Al-Hujurat agar tidak merugi. Melindungi diri dari penyesalan. Ketika kita rugi itu akan menyesal. Selanjutnya mencegah perpecahan dan konflik. Tadi sudah dicontohkan. Ketika kita menyebarkan berita yang bohong, ternyata itu tidak benar, yang diberitakan itu tentu merasa sakit hati. Ketika sakit hati timbullah bermusuh terus berlaku. Dan pentingnya tabayun itu agar mendapatkan kepercayaan. Jadi ketika kita itu bertabayun, bertanya, mencari tahu berita kebenarannya, ketika kita memberitakan, kita sudah punya dasar, punya asal berita di mana. Ketika diberitakan, ini benar ini hukumnya. Ini dari Bupati mengatakan seperti ini, sudah ada sumber berita. Jadi ketika kita sebarkan,
itu akan mendapatkan kepercayaan orang karena ada buktinya. Terus pentingnya namanya itu kemudian mengamalkan ajaran agama. Nah, ini sudah tadi dibahas tentang surat Al-Hujurat ayat 6. Itulah panduan kita sebagai Muslim yang ada di nama pendidikan agama Islam. Kita sehari-hari bisa dikatakan belajar agama. Makanya ketika kita bertabayun berarti kita itu sudah melaksanakan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi yang kita dipatabayun. Ketika ada orang yang memberitakan, kita harus mencari tahu kebenaran. Selanjutnya, apa ciri-ciri informasi? Jadi kita harus mengenal, jadi harus tahu. Sebelum menyebarkan, harus tahu ciri-ciri berita itu hoax atau fakta. Apapun itu ada semua ciri-cirinya. Apa cirinya begini, cirinya begini, imam begini, semua ada ciri. Pindah seperti ini, ya. Termasuk ciri-ciri informasi. Yang pertama, cirinya tidak mencantumkan sumber yang jelas. Tidak mencantumkan sumber yang jelas. Biasanya di sebuah berita itu sudah dikatakan dari ini tergantung yang memberita. Terus kemudian menggunakan judul bombastis dan sensasional, clickbait, koyo-koyo. Sepertinya ini kok benar. Misalkan Mas Bagas kemudian dari berita ini kok iya juga. Jika sampean itu mampu mengetahui ciri-ciri, jadi tidak langsung menerima. Apalagi yang selanjutnya, meminta untuk disebarkan cepat. Biasanya gitu. Jadi ciri-ciri berita hoax itu orang itu mendesak kita agar membantu untuk memberitakan. Nah, itu hati-hati. Hati-hati agar apa? Agar tidak terjebak memberitakan hal-hal yang tidak benar. Dan oke, coba tangan-tangannya semuanya, tangan-tangan semuanya ke atas, ke depan, satunya lagi, tarik. Turunkan ke samping. Oke. Nah. Oke, sudah selesai permainannya. Gimana sekarang? Masih ngantuk? Saya hilang ngantuknya. Apa lanjut permainannya? Kita lanjut belajar. Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama yang mendorong bentuk kelompok dan dipercepat bentuknya menghadapi untuk berdiskusi. Ini ada perempuan. Ya, itu panduannya sambil diskusi dengan temannya. Nanti hasil diskusi dipresentasikan.
Kalau sudah bisa masuk ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemudian kami sedikit mempresentasikan hasil diskusi ini kami. Jadi, penjelasan arti kata tabayun kami ada menjawab ayat 6 adalah memeriksa atau menyelidiki kebenaran informasi terutama berasal dari orang yang fasik. Maka kita perlu mencari informasi sebelum dibacakannya untuk menjaga akhlak dan ketertiban. Tabayun adalah klarifikasi, hibah adalah membicarakan aib. Ya, di perbedaan tabayun dengan ghibah adalah apa perbedaannya? Kalau tabayun adalah mencari tahu kebenaran, terus kalau membicarakan aib. Kalau tabayun untuk mencari tahu kebenaran, kalau ditanya tentang seseorang kan cuma tahu, cari tahu benar apa tidak. Bukan berarti membicarakan kekurangan atau aib orang lain. Itu bedanya antara tabayun dengan nah, silakan ditutup dari depan. Kami dari nomor 1 Cara kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalian sudah belajar tentang bagaimana menyaring informasi yang terhadap tersebarnya di media. Jadi harus apa yang perlu kalian ingat untuk berikutnya ketika ada berita-berita hendaklah diteliti terlebih dahulu, tidak langsung menyebarkan selagi belum tahu sumbernya. Jadi terus yang ketiga, ada perbedaan antara tabayun dengan ghibah. Kalau tabayun mencari tahu kebenaran sebuah berita, kalau ghibah adalah orang yang membicarakan aib atau menanyakan aib orang lain. Itu namanya ghibah. Jadi tidak sama. Itu kesimpulan terakhir yang perlu kalian ketahui. Selain ciri-ciri berita hoax dan hak nah, jadi informasi tentang hak tadi perlu kalian pahami agar tidak terjebak terhadap berita yang tidak bertanggung jawab atau berita hoax yang nantinya akan merasakan penyesalan atau merugikan orang lain. Materi kali ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini bisa diambil manfaatnya, terutama hendaklah selalu ingat kepada firman Allah surat Al-Quran yang intinya hendaklah kita senantiasa mencari tahu sebuah kebenaran dari berita. Saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang